Memperbanyak tilawah Al-Quran dalam rumah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan tidak akan masuk ke dalam rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah." Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Rumah yang di dalamnya kosong dari bacaan Al-Quran diumpamakan sebagai kuburan. Artinya, penghuni rumah tersebut dipandang sebagai bangkai yang masih berjalan. Maka setan akan lebih mudah untuk menguasai dan senang untuk tinggal di dalamnya. Menemani Anda ketika makan dan tidur. Sebaliknya, rumah yang di dalamnya ada bacaan Al-Quran, maka rumah itu akan dipenuhi dengan kebaikan dan keberkahan, dan para malaikat akan mendoakannya. Bacaan Al-Quran merupakan pengharum bagi rumah dan dapat mengusir setan daripadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya segala sesuatu memiliki puncak, dan puncak dari Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Dan sesungguhnya setan bila mendengar surat Al-Baqarah dibacakan, maka ia akan keluar dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah." Berdoa ketika makan dan minum. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang masuk rumah lalu ia berzikir kepada Allah ketika masuk dan ketika makan, maka setan akan berkata kepada kawan-kawannya, 'Tidak ada tempat bermalam bagimu dan tidak ada makan malam.' Tetapi apabila ia masuk rumah dan ketika makan tanpa berzikir kepada Allah, maka setan akan berkata kepada kawan-kawannya, 'Kalian mendapatkan tempat bermalam dan makan malam.'" Hadis riwayat Muslim. Tahukah engkau, wahai saudaraku muslim, bagaimana zikrullah dapat mengusir setan dari rumah? Maka ia tidak akan menyertaimu tatkala engkau makan, minum, dan tidur. Bagaimana halnya bila engkau lalai dari zikrullah, yang berarti engkau telah memberikan untuk setan tempat tidur yang empuk tatkala ia menemukan tempatnya di sisimu. Bahkan ia ikut bersamamu tatkala makan dan minum. Tidaklah setan itu sendiri yang menyertaimu, tapi ia diikuti oleh sejumlah kawan-kawannya, maka mereka semua bersenang-senang di rumahmu. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hatilah wahai saudaraku, agar engkau tidak lalai dari zikrullah, karena zikrullah itu adalah tali yang kokoh dan petunjuk yang lurus. Menjauhkan rumah dari suara lonceng. Lonceng adalah bel bagi setan dan mengundang kedatangannya serta merupakan ringkikannya. Sedangkan para malaikat tidak suka pada lonceng maupun genta. Namun sangat disayangkan, banyak di antara orang-orang muslim yang membunyikan lonceng sebagai tanda dimulainya jam pelajaran dan masa berakhirnya. Hal ini jelas bertentangan dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaum muslim, janganlah engkau menggantungkan lonceng di depan rumahmu, karena hal itu akan mengundang setan untuk senang tinggal di rumahmu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lonceng itu merupakan seruling setan." Hadis riwayat Muslim. Dentangan lonceng merupakan cara peribadatan di gereja.
maka hindarilah suaranya, termasuk di sini jam dinding yang dinamakan bandul, karena menyerupai suara lonceng gereja. Sangat disayangkan, masih banyak di dalam masjid kita menggunakan jam bandul yang bunyinya mirip suara lonceng. Mengucapkan salam ketika masuk rumah. Di antara keagungan syariat Islam, ia menjelaskan kepada kita tata krama secara menyeluruh, yang melindungi rumah kita dan menjaga kehormatannya dan memelihara rasa malu pada diri kita. Di sana ada tata krama Islam yang membedakan secara jelas antara keluarga muslim dan keluarga lain dari kalangan orang musyrik. Salah satu di antara perbedaannya adalah ucapan salam dan meminta izin. Sebab keduanya mencakup zikir dan ucapan selamat menurut Islam. Keduanya merupakan benteng dan perlindungan dari gangguan setan. Maka apabila kalian memasuki rumah, hendaklah kalian mengucapkan salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada diri kalian sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkah lagi kebaikan. An-Nur ayat 61. Mengucapkan salam itu sebelum berbicara yang lain. Hadis riwayat Tirmizi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan berupa perlindungan, penjagaan bagi seorang yang masuk ke rumah dengan mengucapkan salam. Membersihkan rumah dari gambar-gambar dan patung-patung. Wahai kaum muslimin, berhati-hatilah terhadap gambar atau lukisan yang diagung-agungkan, sebab keagungan itu hanya milik Allah semata. Rumah orang muslim harus bersih dari patung dan gambar agar tidak dimasuki setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada patung-patung atau gambar-gambar. Hadis riwayat Muslim. Usahakanlah untuk tidak memajang lukisan atau patung dalam bentuk apapun di rumah kita, karena apabila sebuah rumah tidak dimasuki oleh malaikat, berarti jelas rumah itu disenangi oleh setan. Wajib bagi setiap muslim untuk membersihkan rumahnya dari patung-patung kecuali apa yang dibolehkan daripadanya berupa mainan atau boneka yang dimainkan anak-anak perempuan.